Sahabat, kekerasan seksual itu seperti penyakit yang menular. Ia jika tidak dibasmi akan meminta korban yang lebih banyak lagi, karena pelaku kekerasan seksual, jika ia tidak dibuat jera, ia cenderung akan mengulangi perbuatannya, mencari korban-korban baru. Acap kali korbannya itu adalah mereka yang di bawah otoritasnya, bahkan kadang-kadang juga putri-putri di bawah umur. Dan ini terjadi tidak hanya di tempat-tempat umum, tapi juga terjadi di lembaga-lembaga agama termasuk pesantren. Ini pengantar untuk webinar kita kali ini, diskusi yang ke-49, diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena setiap hari Kamis. Topiknya pesantren dan kekerasan seksual dengan pembicara sahabat kita Yuniyanti Kuzaifah. Ia tak hanya penggiat hak asasi manusia, tapi juga ia mengalami hidup di dalam pesantren karena ia lulusan pesantren. Peran saya mempertajam diskusi dengan membandingkan kasus ini terhadap lembaga agama yang lain, juga dengan data-data yang bisa kita ambil yang relevan dengan topik ini. Kita mulai dari slide sebuah film. Ini judul filmnya, Spotlight. Mungkin teman-teman sebagian besar sudah menonton film ini. Film yang luar biasa bagusnya. Ia menang Oscar di tahun 2016. Film ini dibuat berdasarkan sebuah investigative report yang dimuat oleh harian The Boston Globe. Bahkan reportasenya sendiri memenangkan Pulitzer Prize di tahun 2003. Ini penghargaan tertinggi jurnalisme. Jadi kita lihat di sini kisah ini tak hanya memenangkan penghargaan tertinggi jurnalisme, tapi juga penghargaan tertinggi sebuah film. Apakah gerangan yang membuat ia begitu dramatik? Ini karena film ini mengangkat sebuah kisah yang minta ampun menggemparkannya kala itu. Ini kisah sex abuse seorang pastor terhadap lebih dari 80 anak-anak di Boston. Di tahun 2001 saat itu, ini true story. Editor dari The Boston Globe, Marty Baron, ia sudah mencium adanya satu selentingan berita mengenai seorang pastor bernama John Geoghegan yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada banyak sekali anak-anak didik yang sebenarnya di bawah asuhannya. Lalu ia menugaskan satu tim dipimpin oleh editor Walter Robbie Robinson yang di film itu diperankan oleh Michael Keaton. Ini diperankan dengan bagus sekali. Kita pun menontonnya dengan berdebar-debar karena ini kisah yang sebenarnya begitu dramatik, begitu banyak korbannya. Namun memang ada data lain yang lebih masif bahwa The Holy See, ini pengurus dari Roman Catholic Church, di tahun 2001 sampai tahun 2010, selama 9 tahun, mereka meneliti aneka laporan-laporan yang masuk, dan itu terkaget-kaget mereka itu bahwa ada sekitar 3.000 dari pastor yang diduga dan dituduh melakukan kekerasan seksual. Begitu masif kasus ini, semua tahu, tapi selama ini hanya ditutup-tutupi sampai akhirnya kita lihat di sini bahkan Paus sendiri, pemimpin tertinggi dari gereja Katolik saat itu adalah John Paul II,
di tahun 2001 secara publik ia menyatakan minta maaf atas terjadinya sexual abuse di gereja. Yang menurut Paus ini jelas-jelas tindakan yang walaupun dilakukan oleh pastor, ini tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran cinta kasih Yesus Kristus. Tapi kita tahu sexual abuse ini, sexual harassment ini tidak hanya terjadi di gereja, tapi juga terjadi di tempat-tempat umum. Ini contohnya adalah situasi yang terjadi di sekolah. Katakanlah ini di tempat yang sekuler, sebuah riset yang diselenggarakan oleh American Association of University Women di tahun 2002 atas 2064 siswi yang masih kelas 8. Kelas 8 di sana itu setara dengan anak-anak SMP kelas 2, dan kita tahu betapa anak-anak ini masih di bawah umur, tapi 38% menyatakan walaupun mereka di bawah umur, mereka sudah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru ataupun para pegawai-pegawai di sekolah itu. Ini kasus lain kita lihat tak hanya di gereja, bahkan juga ia terjadi di tempat-tempat yang sekuler. Nah, kini di Indonesia kita pun semakin ramai dengan berita kekerasan seksual di aneka pesantren-pesantren di Indonesia. Kisah ini mulai terbuka. Selama ini kita hanya mendengarnya secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, dengan begitu pelan sekali, sunyi sekali beritanya. Tapi kali ini diangkat viral menjadi berita di berbagai media online. Contohnya misalnya di sini, seorang guru pesantren, ini ruda paksa ini bahasa lembut dari memperkosa. Jadi seorang guru pesantren memperkosa belasan santri hingga hamil dan melahirkan. Bagaimanakah nasib bayi para korban? Ini contoh berita yang dimuat di Tribun News pada 10 Desember 2021. Sudah terbuka berita ini dan menjadi viral karena ini juga sangat dramatik sekali. Satu guru pesantren menghamili, memperkosa begitu banyak santri-santri hingga ia melahirkan. Ini juga berita bulan lalu di Juli 2022. Ini kasus dugaan pelecehan seksual dari seorang anak kiai di Jombang. Begitu juga berwibawa anak kiai ini sehingga Kabareskrim mengatakan para orang tua tarik anaknya dari Ponpes Sidikiyah. Contoh saja ini, betapa yang melakukan kekerasan seksual itu orang-orang yang dihormati, mereka yang selama ini dianggap menjadi pelindung, yaitu guru-guru di pesantren dan juga bahkan anak kiai pemilik pesantren. Nah, tidak hanya di dua tempat ini, tapi koran-koran juga memberitakan berbagai kekerasan seksual di pesantren dari Aceh hingga ke Sulawesi Selatan. Ada beritanya di Pindrang, Sulawesi Selatan, ada beritanya di Loks Memawe, Aceh, di Jombang Timur, di Mojokerto, Jawa Timur, ada juga di Ogan, di Sumatera Selatan, banyak lagi yang lainnya. Semakin terbuka mata kita bahwa tidak hanya terjadi di gereja di Eropa sana, tapi juga terjadi di pesantren-pesantren di negara kita sendiri. Lalu muncul pertanyaannya, apakah gerangan penyebab terjadinya seksual harassment itu? Ada 5 penyebabnya di sini. Ini hasil riset yang kita kompilasi dari berbagai sumber. Penyebab pertama adalah acap kali karena ini terjadi antara mereka yang memiliki kekuasaan dominan atas korban. Ini ada power diferensial, ada
ketidaksetaraan kuasa dalam relasi guru dan murid biasanya, di mana gurunya punya otoritas yang besar sekali, dominan sekali kepada murid itu, dan sang murid ini menampakkan satu sikap yang pasrah, yang patuh. Itulah yang mensimulasi terjadinya kekerasan seksual. Jadi unsur pertama adalah power diferensial, adanya relasi hubungan kekuasaan yang begitu berjarak antara mereka yang punya otoritas yang sangat dominan. Hal kedua yang menyebabkan ini terjadi, acap kali di lingkungan itu kekerasan seksual itu ditoleransi, atau setidaknya pelakunya tidak dibuat jera, bahkan ditutup-tutupi, dicari jalan damai dan dikatakan itu hal yang sudah biasa, jangan terlalu kau pikirkan, nanti juga itu hilang sendiri. Dan akibatnya tindakan ini terjadi lagi dan lagi. Ketiga penyebabnya juga acap kali jika ini diderita oleh remaja di bawah umur, mereka sendiri tak terlalu paham sebenarnya apa itu kekerasan seksual, apa saja yang ada di sana definisinya, dan mereka tak tahu juga, tak terinformasi juga bahwa pelakunya, walaupun itu guru yang ia hormati, walaupun itu guru ngajinya, pelaku itu pun bisa dihukum karena dianggap ia melakukan satu tindakan kriminal. Mereka tidak tahu, para korban-korban ini. Keempat juga, acap kali terjadi di satu lembaga di mana buruknya prosedur atau kebijakan menangani kekerasan seksual, termasuk di pesantren. Bisa kita yakini sekarang ini dari 100% pesantren, seberapa banyakkah di sana misalnya yang sudah membangun satu SOP, standar operasi prosedur, apa yang bisa dikerjakan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual kepada santriwati, bahkan juga santri kadang-kadang yang mondok di sana. Jadi memang belum ditata di sana secara internal, secara kelembagaan, satu prosedur yang mengawasi, yang bisa mendeteksi sedini mungkin agar tak terjadi kekerasan seksual di sana. Kelima juga unsur yang tak kalah juga hadir di sana, acap kali memang ini terjadi kepada pelaku yang mengalami sakit mental, kelainan jiwa, atau setidaknya stres yang berat, sehingga akibatnya pelampiasannya kepada satu stres yang berat itu, ia kerjakanlah itu berbagai kekerasan seksual untuk channeling aneka stres sang guru ataupun anak kiai dan lain sebagainya. Kombinasi dari 5 ini yang acap kali menjadi penyebab hadirnya kekerasan seksual di aneka pesantren, dan itu terjadi berulang-ulang karena jarang sekali diungkap secara terbuka, bahkan cenderung ditutup-tutupi. Lalu sekarang kita sampai kepada rekomendasi bahwa kekerasan seksual ini tak bisa lagi ditoleransi, harus zero toleransi, karena jika tidak, ia terus berkembang biak, maka kita tahu pesantren itu tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena itu perlu dikerjakan di sini, dihadirkannya kontrol eksternal untuk mengurangi kekerasan seksual di pesantren. Di samping memang di setiap pesantren yang baik, itu mungkin mereka memiliki sendiri cara-cara internal, tapi tak lagi terhindari karena sudah begitu masifnya. Kontrol eksternal sudah harus diterapkan, sudah harus dipaksakan terjadi di berbagai pesantren. Apakah itu kontrol eksternal? Pertama adalah kontrol dari keluarga santriwati. Sebelum murid-murid putri juga putra kadang-kadang itu dikirim kepada pesantren, mereka sudah terlebih dahulu di briefing, diajak bicara oleh keluarganya, sehingga keluarganya pun perlu diberi informasi bahwa mereka harus
membriefing dulu anak-anaknya, memberikan dulu kisah kepada anak-anaknya untuk hati-hati di pesantren karena ada berita. Tunjukkan saja berita itu, ini semacam pendidikan seksual di keluarga, bahwa ada kekerasan seksual yang kadang-kadang terjadi di pesantren, tidak di semua pesantren, tapi bisa terjadi juga di pesantrenmu, anakku. Karena itu hati-hatilah, ini beritanya, ini kasusnya, kau harus berjaga-jaga diri, bahwa kau punya hak untuk menolak. Jadi ada semacam pendidikan informal seksual di usia-usia dini kepada putra-putri yang ingin masuk ke pesantren. Dan jangan lupa juga, dan ini juga harus dipaksakan kepada pesantren untuk jangan menghalangi ini, bahwa setiap putri-putri yang mampu ia perlu dibekali handphone, karena dengan handphone inilah ia bisa mengkomunikasikan apa saja yang ia alami di pesantren. Karena sang putri ini acap kali ia tinggal di pesantren, berbulan-bulan di sana, tak dikunjungi orang tua, akibatnya 100% nasibnya diserahkan kepada baik dan buruk dari guru-guru di pesantren sana. Dengan adanya handphone di tangan, ini menjadi komunikasi yang baik sekali. Jika terjadi sesuatu di sana, sang putri cepat sekali bisa mengabarkan kepada orang tuanya. Jadi kontrol eksternal pertama yang penting adalah kontrol dari pihak keluarga sendiri. Kedua, kontrol dari pemerintah. Saatnya pemerintah, apakah melalui Kementerian Agama atau lainnya, saatnya pemerintah juga menjadwalkan kunjungan secara reguler kepada aneka pesantren itu. Ini bisa didelegasikan, tapi harus ada kunjungan reguler itu, di mana wakil dari pemerintah datang ke pesantren, silaturahmi di sana, tapi juga membuka dialog kepada para santriwati untuk juga melakukan deteksi dini, untuk mengetahui dengan checklist yang disiapkan untuk melihat apakah terjadi satu kekerasan seksual di pesantren itu. Karena dengan dikerjakan secara reguler, ini sendiri sudah bisa untuk sedikit mengontrol paling tidak terjadinya kekerasan seksual, ataupun ini bisa menjadi channeling, saluran bagi santriwati-santriwati untuk mengadu. Karena kemana lagi ia ingin mengadu? Ya? Ia terisolasi hidup di dalam pesantren itu. Ketiga, ini kontrol dari masyarakat sendiri. Kita sungguh berharap semakin banyak dan semakin kuat tumbuh civil society untuk advokasi, perlindungan, dan informasi bagi kekerasan seksual, termasuk di pesantren-pesantren. Dengan maraknya berita kekerasan seksual di pesantren-pesantren, dan kita membaca sendiri betapa putri-putri tanpa dosa itu yang mungil itu, bahkan banyak juga yang di bawah umur, sudah diperkosa secara paksa oleh guru pesantrennya sendiri, oleh anak kiai juga diharasmen. Dan kita tahu majoriti pesantren itu suci, bagus, tapi tentu saja ada berbagai kasus di sana. Karena itu pula saatnya sekarang ini pemerintah, keluarga, civil society melakukan desakan agar terjadi kontrol eksternal kepada pesantren. Seperti dikatakan tadi di awal, bahwa kekerasan seksual itu adalah penyakit yang menular, maka ia harus dibasmi, maka kita harus kembangkan zero toleransi, tak ada lagi kompromi untuk ini. Salam.